Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa hubungannya antara mengamalkan ilmu agama dengan rutinitas dan dengan hidayah? Terus apa doa agar dapat mengamalkan ilmu agama, Ustaz? Apa saja doa untuk minta hidayah atau petunjuk? Dan apakah ada juga doa untuk minta agar hidayah terus bertambah, Ustaz? Mohon pencerahannya, Fadal, Ustaz. Nah, jadi banyak pertanyaannya berarti nih. Iya. Borongannya. Baik. Jadi yang perlu dicatat di situ bahwa hidayah itu secara globalnya ada dua macam ya. Gitu. Ada hidayatul bayan wal irsyad ya namanya. Hidayah yang itu berupa memberi petunjuk ya, memberi penjelasan, dan ini ya bisa dilakukan oleh siapapun ya, dari mulai para nabi ya, kemudian orang-orang yang berikutnya yang berdakwah ya, termasuk ya siapapun ya, kita setiap muslim itu bisa memberikan petunjuk dalam bentuk penjelasan ya, dan bimbingan-bimbingan. Dan di sana ada namanya hidayah taufik ya. Hidayah taufik itu artinya yaitu bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dengan memudahkan jalannya melakukan ketaatan. Ya, jadi itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya hanya Allah yang berkuasa atau yang mampu untuk melakukannya. Itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, terkait dengan kasusnya Abu Thalib ya. Nah, itu masuk wilayah hidayah taufik ya. Yani yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Ya, ternyata kan Allah tidak menghendaki ya untuk memberikan hidayah Islam ya dalam ini kepada Abu Thalib. Ya, walaupun Nabi SAW adalah seorang yang ya dikatakan oleh Allah ya, tahdi ila sirati mustaqim. Jadi bahwasanya engkau wahai Muhammad, engkau itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, hubungannya di situ dengan tadi apa namanya? Amal Rutinitas. rutinitas ya. Gitu kan. Jadi dan amal soleh. Jadi pada dasarnya bahwa apa yang dikerjakan oleh seorang manusia ya, itu kan ada yang memang sifatnya perkara-perkara adat kebiasaan ya, yani rutinitas kebiasaan dia yang apa namanya, banyak daripadanya itu tidak terkait dengan pahala dan dosa, karena adat kebiasaan itu masuknya dalam kategori perkara-perkara mubah secara hukum asalnya. Ya seperti kita misalnya kan bangun tidur, mandi ya gitu kan, mandi ya. Artinya sudah memang rutinitas kita ya, bangun tidur, mandi, kemudian habis itu kita pagi ada sarapan, makan ya begitu. Nanti kalau udah siang kita makan juga, itu misalnya kita berkendara apa dan seterusnya, mau jalan kaki, itu adat. Jadi rutinitas kita sehari-hari gitu. Ya. Tapi ya hal-hal yang asalnya merupakan adat kebiasaan yang bersifat mubah ya, itu bisa bernilai ibadah gitu kan, kayak makan minum ya misalnya, bisa beribadah kalau dia tambahkan niat di dalamnya, misalnya untuk menguatkan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah ya. Jadi bukan makan itu bukan hanya sekedar mengisi perut supaya hilang rasa lapar ya, minum juga di situ bukan hanya sekedar menghilangkan rasa dahaga, tapi di situ kita niatkan bahwa itu untuk membantu ya, menguatkan kita dalam mengerjakan aktivitas ibadah dan ketaatan kita pada Allah
Ya, maka di situ baru akan benar ibadah. Begitu dengan mandi tadi. Kalau kita misalnya mandi ya, rutinitas kita mandi 2 kali misalkan sehari ya, pagi dan sore gitu kan. Tapi kalau kita bersamaan dengan itu kita niatkan bahwa kita mandi itu misalnya ya di samping untuk menyegarkan badan supaya kita lebih bisa semangat lagi ya, supaya kita nyaman dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah ya, dalam beramal gitu. Dan juga di situ kita niatkan bahwa supaya orang lain tidak tersakiti ya oleh misalnya bau badan kita kalau kita nggak mandi ya. Jadi kita di situ berniat untuk menghindar dari menyakiti orang lain. Maka itu akan bernilai ibadah. Nah, semua itu ya, seseorang pada dasarnya dia harus berusaha dan mengingat itu, ya kan? Jadi harus berusaha di situ untuk menjadikan setiap gerak-gerik ya dan setiap aktivitas dia ya, walaupun itu sifatnya rutinitas kayak seseorang pergi kerja ya, Pak, keluar ya gitu ya, jam 8 kerja sampai sore misalkan jam 4 atau jam 5. Ya, itu kan aktivitas yang sepertinya rutinitas ya. Itu duniawi yang asalnya mubah, tapi tadi itu kalau orang dia bekerja selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal ya begitu ya, yang dibolehkan oleh syariat, lalu dia niatkan bahwa itu untuk mencukupi diri pribadi supaya tidak meminta-minta kepada manusia dan untuk juga menafkahi keluarganya bila dia sudah berkeluarga, atau misalnya dia pengen ya berniat untuk membantu orang tuanya, menafkahi orang tuanya misalnya ya, kalau dia laki-laki terutama, maka itu semuanya akan bernilai ibadah semua, karena memang pada dasarnya nih ya, pada dasarnya kan kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jadi manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi usahakan dalam setiap langkah kita keluar dari rumah ya, itu kita sudah bisa mendapatkan nilai ibadah. Nah, adapun bagaimana kita supaya bisa mendapatkan hidayah ya, sebenarnya kan tanpa disadari nih ya, di setiap sholat kita, setiap rakaat sholat kita, kita itu sudah selalu ya meminta hidayah dari Allah ya. Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, ada salah satu ayatnya yang berisikan doa, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah hidayah ya, berilah kami hidayah kan gitu ya. Ihdina itu artinya tunjukilah kami, berilah kami hidayah kan gitu ya, jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus itu ya bisa diartikan luas, apakah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah, seperti itu ya. Dan untuk doa-doa yang lainnya tadi ya banyak ya, soalnya pertanyaannya mungkin kalau pengen kita banyak pengen istilahnya tahu doa-doa macam-macam ya, itu mungkin bisa merujuk ya kepada kitab-kitab ya atau buku-buku kecil yang berisikan di situ doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya dalam berbagai hal ya. Nah, itu bisa lihat misalnya di Hisnul Muslim ya, cari yang sudah ada terjemahannya, misalnya Hisnul Muslim ya, atau di situ doa dan dzikir ya, karya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala ya, juga ada ya, itu yang sudah memang tulis susunan beliau, atau yang lainnya yang memang di situ ada dasarnya ya, kalau bisa dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Silahkan itu dicari saja, mau doa apa saja di sana bisa banyak didapatkan.
Nah, wallahu a'lam bishawab.